Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Mutaharoh akan mereview makalah dari kelompok 6 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Litigasi. Subbab pertama yang dibahas dalam makalah ini yaitu tentang ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Sebelumnya kita pahami dulu, sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya tersebut dijalankan menurut prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang dipicu oleh perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan yang bisa menimbulkan akibat hukum bagi kedua atau kepadanya dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap salah satu di antara mereka. Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah terjadinya sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh debitur yang melakukan prestasi dan berujung di pengadilan. Hal ini menjadi tugas para hakim di pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan oleh UU Nomor 3 Tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim, maka hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pasal 2 Perma Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Kemudian subbab kedua yang dibahas yaitu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan cara sederhana tetapi melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun pemeriksaan perkara tersebut dibuat sesederhana mungkin sehingga persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan berdampak pada pengurangan biaya persidangan. Sebab acara pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara ringan selama ini berlangsung cukup lama, bahkan bisa memakan waktu setahun. Sesudah diputuskan hakim, kemungkinan pihak yang kalah akan naik banding hingga kasasi. Akhirnya terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang mengganggu tugas Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara-perkara yang jauh lebih besar nilai dan dampaknya. Penyelesaian perkara ekonomi syariah diperlukan aturan khusus. Maka dari itu Mahkamah Agung juga menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pada bab 3 terdapat tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang pertama yaitu syarat gugatan sederhana, yang kedua pengajuan gugatan sederhana, yang ketiga pemeriksaan dan penyelesaian gugatan perkara sederhana, yang keempat upaya damai, yang kelima pembicaraan surat gugatan dan jawaban tergugat. Sebab yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dengan perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di pengadilan. Berikut adalah cara beracara secara biasa. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa meneruskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Dan para pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan isi akta perdamaian apabila mediator tersebut gagal berdasarkan pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada hakim. Selanjutnya, persidangan dilanjut dengan acara biasa. Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab-menjawab antara para pihak.
Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan. Apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahannya tersebut. Ketentuan pasal 178 HIR pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari: pertama, putusan yang menyatakan gugatan penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian, dan yang kedua yaitu putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.